Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Semai Media dengan saya Wahyu alias Mas Widi. Dan thank you banget nonton channel ini karena udah lama nggak ada konten baru. Terakhir tuh Mas Kasmin yang ini ya, yang bikin ekskavator, terus sepeda listrik dan sebagainya. Jadi ini tadi di grup Semai, yang grup WhatsApp itu juga agak-agak sepi. Dan tadi tiba-tiba Mas Fajar nih sharing, shout out Mas Fajar, thank you. Mengenai ada satu artikel dari CNBC Indonesia mengenai ini ya. Sebentar, aduh ini gini nih, kalau ngonten udah kepala 4, susah baca, susah baca. Oke, jadi ramai-ramai perusahaan pecat pekerja Gen Z. Ini 10 alasannya. Oke, kita buka ya. Jadi teman-teman yang Gen Z atau yang punya adik-adik Gen Z atau yang punya anak-anak Gen Z, gini. Jadi ada 10 alasan kenapa perusahaan memecat karyawan Gen Z. Udah belepotan, sorry. Minum dulu. Ngopi dulu. Jadi pertama adalah kurangnya motivasi atau inisiatif. Terus dua adalah, oke yang tadi ya, yang kurang motivasi dan inisiatif itu 50%. Terus ada kurangnya profesionalisme 46%. Terus keterampilan berorganisasi yang buruk 42%. Terus keterampilan komunikasi yang buruk itu 39%. Keterampilan komunikasi ya. Bukannya kita begitu belajar bicara komunikasi ya. Misal anak kecil, "Ibu, aku mau jajan, aku mau minum," gitu kan. Oke. Nomor 5, kesulitan menerima feedback 38%. Nomor 6, kurangnya pengalaman kerja yang relevan 38%. Kalau ini mungkin kalau fresh graduate emang agak susah kali ya. Terus nomor 7, keterampilan pemecahan masalah yang buruk. Nomor 8, keterampilan teknis yang tidak memadai. Nomor 9, ketidakcocokan budaya 31%. Dan nomor 10, kesulitan bekerja dalam tim 30%. Oke. Oh gitu ya. Jadi ada banyak hal-hal yang kalau dilihat-lihat sih sebenarnya cuman satu yang masalah teknis ya, nomor 8, keterampilan teknis yang tidak memadai, sama mungkin pengalaman kerja kali ya yang ada hubungannya sama hal-hal teknis. Yang lain itu adalah lebih ke kayak motivasi, terus kemudian komunikasi, kemudian problem solving gitu ya. Jadi hal-hal yang di luar teknis itu, di luar dari apa ya, mungkin buku pelajaran gitu kali ya. Kurang paham juga kurikulumnya gimana sekarang. Oke, kita skip yang tadi. Kita sekarang ke ini, kualitas terbaik yang dicari oleh para pemberi kerja. Jadi kita ke traits yang dicariin oleh pemberi kerja untuk fresh graduate ya. Pertama adalah memiliki inisiatif. Nomor 2 adalah sikap positif. Nomor 3 adalah etos kerja yang kuat. Nomor 4 adalah mudah beradaptasi. Nomor 5 terbuka terhadap masukan. Nomor 6 tepat waktu dan dapat diandalkan. Nomor 7, keterampilan teknis yang solid. Nomor 8, keterampilan interpersonal yang baik. Nomor 9, pengalaman magang. Nomor 10, pengalaman kerja. Oke, nomor 11, media sosial yang sesuai dengan pekerjaan. Ini nih. Dan nomor 12, hindari politik. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya, 1 sampai 10 tuh kurang lebih ya memang kebalikan yang tadi ya. Dari hal-hal yang bikin perusahaan memecat karyawan Gen Z, ini 10 antitesisnya gitulah ya. Jadi punya inisiatif, sikap positif dan sebagainya. Dan ini ya balik lagi, yang lebih ke teknis itu keterampilan teknis yang solid itu satu, sama pengalaman magang, pengalaman kerja. Udah. Yang lain tuh adaptasi, etos kerja, sikap positif, inisiatif gitu kan. Itu apa ya? Bukan ada di halaman buku pelajaran sih kayaknya sih. Tapi lebih bagaimana pada saat sekolah atau kuliah itu kebentuk punya inisiatif, punya sikap positif gitu ya. Terus pantang menyerah gitu kan ya. Terus dapat nilai jelek ya nggak down gitu kan. Tetap terbuka masukan dan sebagainya gitu. Tapi oke lah, saya bukan expertnya di situ. Nanti silahkan misal teman-teman ada ide, masukan pendapat gitu, oh ini bagusnya gini gitu ya, taruh di komentar. Dan sorry, dari 12 hal tadi, yang nomor 11 dan 12 nih yang unik, yaitu media sosial yang sesuai dengan pekerjaan. Jadi ada yang bilang sih memang HR sekarang kalau ngerekrut itu ngecek medsosnya si orang yang diinterview. Jadi kadang-kadang ya di interview di depan tuh halus gitu, santai gitu. Tapi ternyata dilihat di medsosnya itu ngomongnya bahasa bahasa binatang kebun binatang keluar banyak gitu. Dan kalau saya jadi orang HR juga, aduh ini potensi nih, potensinya ada beberapa. Satu, bisa friksi antara sesama karyawan, bisa juga apa ya, ini jadi hal yang nggak bagus buat keluar, buat image-nya perusahaan. Jadi misal kerja di pabrik A atau perusahaan A, terus ngepostingnya bahasa bonbin gitu, kebun binatang,
ini karyawan situ orangnya kasar-kasar ya, udah nggak usah beli produknya gitu kan, nggak bagus gitu ya. Terus juga yang nomor 12, hindari politik. Nah ini, lebih ke mirip-mirip 11 sih, sama satu lagi sih, kalau misal saya punya member gitu ya, terus membernya pagi, siang, sore ngomongin politik, sorry, kapan kerjanya? Karena gini, pada saat kita berseteru, bersitegang, beradu argumen mengenai politik, itu nggak cukup selesai, ya, selesai itu nggak selesai. Jadi, ini bagusan itu gitu. Selesai ngobrol, misal ngobrolnya pas makan siang ya, maka selesai itu hampir jarang udah fresh, udah hilang ngobrolan yang tadi udah selesai, enggak. Pas kerja masih terngiang-ngiang tuh yang, "Si Pak ini suka si ini nih, si Pak ini dukung si ini, si Pak ini nggak suka pilihan saya." Kebawa ke pekerjaan. Kebawa ke apa ya, ke teamwork-nya jadi kena, nggak enak lah, nggak enak. Terus performance-nya juga kena. Terus kalau di pabrik yang pakai alat-alat berat bahaya tuh. Kepikiran sama capres-cawapres tapi megang alat yang 500 ton. Safety-nya men. Jadi ya wajar sih. Jadi orang-orang yang menyampaikan pendapat secara apa ya, secara sehat itu lebih preferable. Kayaknya sih gitu ya. Nah, karena memang skopnya Semai Media ini ke ini ya, ke Polines, teman-teman yang alumni, terus juga mungkin yang masih kuliah atau yang baru lulus. Jadi dari hal-hal tadi nih yang 12 tadi nih, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu biar alumni kita nih, alumni Polines nih, adik-adik atau mungkin yang baru fresh graduate ini punya 12 karakter ini nih dan bisa nyari kerja gampang. Oke ya. Oke, mungkin ada yang bilang, usaha aja." Ya ya, oke oke. Either nyari kerja ataupun usaha ada banyak traits yang di situ sinkron, ya. Jadi gimana numbuhin itu, silahkan masukannya nih di komentar atau mungkin ada yang mau sharing-sharing ya, bahwa, "Oh iya gue ketemu Gen Z nggak gitu kok, ada yang asik," gitu, atau juga mungkin, "Gue ketemu Gen Z ada yang" ya gitulah, beda-beda. Oh sorry, di WhatsApp rame lagi nih. Ya, jadi gitu untuk kali ini, nggak usah rumit-rumit. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.